Aneh ya, orang itu kalau di luar Tuhan ya, yang terburuk dari papa itu turun, yang terburuk dari mama. Kadang-kadang fitur bagusnya nurun papa mama secara fisik, tapi secara emosi ampun-ampun deh. Secara moral kok bisa gitu ya? Pecina. Pembunuh. Kok bisa salah itu dilanjutkan ya? Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Baik, jikalau Anda sudah menikah atau belum, sama-sama ini informasi penting sekali. Bukan info, ini firman. Supaya kita juga bisa dari sudut manapun, misalnya di sini ada anak muda, kita bisa tahu, oh warisan yang diturunkan itu ternyata salah. Jangan marah sama papa mama. Kebaktian terakhir diajari, hormati orang tuamu. Meskipun ada lika-likunya, kita jadi ngerti gimana kutuk dipatahkan. Jangan ulangi kesalahan ortu jikalau ada. Tapi kita sebagai orang tua, anak masih kecil misalnya, belum terlambat. Anak besar pun belum telat. Kalau kita tahu bagaimana menurunkan sesuatu yang baik kepada mereka. Ternyata bibit bobot bebet itu ada. Ayat-ayat yang saya bagikan ini sudah pernah saya bagikan sebelum-sebelumnya. Tetapi tentunya setiap kali saya bagikan ada sesuatu yang beda. Mari kita pelajari dulu ayat ini tentang silsilah. 1 Tawarik pasal 1 sampai ayat 1 sampai 27. Ayat 1 sampai 4 dulu. Daftar keturunan Adam sampai Abraham. Mari kita baca, saya bacakan. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Berhenti di sana, saya jelaskan sedikit sebagian pewahyuan dari nama-nama ini. Tentunya Alkitab tidak iseng menaruh nama-nama ini seperti buku telepon. Tapi nama-nama ini punya makna. Kita tahu Adam adalah manusia pertama. Kata Adam itu sendiri artinya manusia. Adam jatuh dalam dosa, we all know that. Dan Kamirlah keturunan, dosa masuk ke dunia. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu penebus kita. Dia mengubah kutuk menjadi berkat. Mari kita lihat bahwa di dalam silsilah Adam ada orang-orang yang diberkati. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared. Ayat 3, Henok. Coba katakan Henok. Saya kasih reminder, Henok ini siapa? Henok ini seorang sahabat Allah. Satu di antara 2 orang yang hidup-hidup masuk ke sorga. Henok hidup bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Allah selama 300 tahunan. Lalu tiba-tiba dia lenyap. Dia lenyapnya bukan diculik orang, tapi dia lenyapnya diangkat oleh Tuhan. Siapa di sini percaya pengangkatan? Puji Tuhan. Ya, saya percaya, semua kita percaya pengangkatan. Ada pertemuan di udara, suatu hari kita akan diangkat, entah kapan rapture akan terjadi. Tapi sebelum kedatangan Tuhan kedua kali, rapture pernah terjadi dalam sejarah manusia. Salah satunya adalah Elia. Elia itu dijemput dengan kereta kuda berapi-api di hadapan mata Elisa, muridnya. Tapi Henok terlebih dulu. Henok itu manusia purbakala. Henok itu masih keturunan-keturunan awal dalam ciptaan Allah. Henok ini seorang yang rohani. Di zaman Adam dan Hawa turun-temurun itu semua bejat. Terjadi pembunuhan si Kain, putra sulungnya. Tapi sampai ke Henok kok bisa berbalik arah ya? Berarti mau atas-atasnya itu orang berdosa. Kita punya pilihan hari ini untuk ikut Tuhan. Henok ini benar-benar mengubah tatanan. Dan Henok ini menjadi salah satu orang pertama di purbakala yang cari Tuhan. Sampai pada taraf di mana Tuhan mengangkat dia hidup-hidup masuk ke sorga. Anaknya Henok namanya Metusalah. Ini beruntung sekali karena ada berkat jasmani turun dari orang benar. Siapa bilang berkat rohani saja yang diturunkan? Ada berkat jasmani loh. Metusalah adalah orang tertua, orang yang hidupnya paling lama di dalam sejarah manusia. Dia hidup selama 969 tahun, hampir 1000. Ini orang beruntung punya papa yang takut akan Allah.
ketika papanya diangkat, Tuhan tambahkan usia itu ke putranya. Apa yang dianggap terlalu prematur dalam diri ayahnya, karena ayahnya itu takut akan Tuhan, dilanjutkan di dalam diri anaknya. Kita bertanya, kenapa sih Henok diangkat ke sorga? Kita tidak tahu. Tuhan punya alasan tersendiri. Tetapi salah satu nabi dari 2 nabi saksi di zaman antikristus, orang Yahudi, mungkinkah itu adalah Henok? Salah satunya adalah Elia. Karena kita orang Kristen tidak percaya reinkarnasi. Jadi bisa jadi 2 orang yang hidup-hidup ke sorga nanti akan turun kembali, lalu mati. Mati sebagaimana seorang manusia normal, tapi dia mati martir, 2 saksi itu di zaman masa antikristus. Mungkinkah Henok? Alkitab tidak menyebutkan namanya, tapi saya spekulasi bisa jadi Henok dan Elia. Tapi Henok ini, karena dia mengikuti Allah, dia seorang yang takut akan Tuhan, dia murid Kristus di perjanjian lama. Metusalah, Hogi, gak salah dia itu. Jadi anaknya Henok, Metu benar, Metu betul. Metusalah hidup panjang umur. Ternyata ada berkat jasmani yang diturunkan, DNA itu ada. You see, kalau kita ngikut Tuhan, bisa jadi loh ya, kalau kita sudah menjaga kekudusan sebelum pernikahan, waktu holy matrimony, pendeta berhak berkata yang terbaik dari papanya dan mamanya nanti suatu hari akan turun di anaknya, termasuk fitur-fitur tubuhnya, badannya. Kalau misalnya papanya kakinya sebelah panjang, anaknya akan rata kedua-duanya karena ikut mama. Mungkin mama kupingnya terlalu kecil, nanti anaknya ikut papa, kuping gajah. Ya enggak ya, terserah gimana lah mengartikannya. Saya GR percaya kalau orang itu ikut Tuhan, bukan hanya fitur jasmaninya, tetapi talenta, kemampuan, sifat terbaik, itu turun. Tapi herannya di zaman purbakala, di zaman kitab Kejadian, ada tertuliskan bahwa waktu itu monster-monster berkeliaran di bumi. Monster itu bukan, tidak tentu setan, tapi yang terburuk dari sisi manusia itu diturunkan, keturunan-keturunan liar. Mereka disebut the giants of earth, yang sekarang sudah punah. Itu loh kaum raksasa seperti Goliat. Jahat-jahat, aneh ya. Orang itu kalau di luar Tuhan ya, yang terburuk dari papa itu turun, yang terburuk dari mama. Kadang-kadang fitur bagusnya nurun papa mama secara fisik, tapi secara emosi ampun-ampun deh. Secara moral kok bisa gitu ya? Pejina. Pembunuh. Kok bisa salah itu dilanjutkan ya? Makanya ini juga sedikit saran praktis, bukan berarti semerta-merta hanya lihat orang tuanya, tetapi bibit bobot bebet itu ada. Jadi kalau kita mau cari menantu, tolong juga lihat besannya. Tapi jangan pernah berkata, orang itu pernah ada label gini. Coba lihat dulu perubahan hidupnya. Kalau orang itu ikut Tuhan aman. Kalau enggak, Anda perlu pertimbangkan. Itu sungguhan. Dan kita kalau mau sungguhan suatu hari anak kita diberkati, jaga hidupmu, jaga jalan hidupmu. Jangan ngawur. Ada uang darah loh, kiranya kita itu melarikan dana orang itu nggak berhenti sampai dirimu. Itu uang kan turun-temurun menjadi tanah darah seperti Yudas Iskariot itu. Itu yang menua itu sampai bawah, nggak worth it berapa miliar, sungguhan, nggak perlu dibelanin. Larikan 1 miliar, 10 miliar, 100 juta, 10 juta, itu uang itu akan menjadi hantumu dan turun-temurun. Saya mendingan tidak pegang lah uang yang bukan milik saya. Kalau yang bayar nanti adalah keturunan saya. Metusalah, beruntung sekali punya papa seperti itu. Dia hidup hampir 1000 tahun, the longest living man. Secara jasmani dia diberkati, healthy, sehat. Henok, Metusalah, Lamek. Lalu ayat 4, Nuh ini cicitnya Henok. Ya. Jadi itu dia menyebut Henok itu kongcoh, kakeknya. Dan Nuh tidak hidup selama Metusalah, tetapi Nuh menjadi a man of God,
menjadi seorang hamba Allah di zamannya mendengar suara Tuhan. Yang lainnya budak semua. Yang lainnya semua tuli rohani. Nuh bisa mendengarkan dan dia bangun bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya. Sampai menantunya pun diselamatkan. Total berjumlah 8. Di dalam sejarah, di dalam tulisan kuno, bahasa Chinese, dalam kebudayaan yang mengaku kami lebih tua dari kekristenan. Kekristenan 2000 tahun, maksudnya 2000 tahun yang lalu kan. Kebudayaan Tiongkok udah lama ribuan tahun sebelumnya. Misalnya, tetap Tuhan bersaksi bahwa Alkitab itu benar. Kata cuan atau kapal, di dalamnya ada tulisan Pakho, ada 8 mulut. Apa hubungannya? Misalnya kalau saya orang yang bisa baca dikit-dikit lah ya, ngomong juga dikit-dikit. Kata laki nan, ya, kata laki dalam karakter kanji, nan itu tian, heli. Tian itu sawah, li itu tenaga. Bercocok tanam itulah pria, nggak kerja jangan ngaku laki. Ada hubungannya kan? Tapi apa hubungannya Pakho dengan cuan? Apa hubungannya kapal dengan 8 mulut? Makanya itu kalau kita mau menginjili orang-orang sana dari kebudayaan mereka, pakai Injil Kristus, kita bisa lihat karakter-karakter itu dan menunjukkan bahwa nenek moyang mereka pun sudah dapat firasat bahwa Alkitab ini firman. Padahal belum tahu Alkitab. Luar biasa. Saya ingin jelaskan kepada Anda bahwa Nuh adalah seorang yang mendengar suara Allah. Dia cicitnya Henok. Kongconya ikut Tuhan, bawa-bawanya peka sama Roh Kudus. Ternyata ada. Anehnya, kalau kita di atasnya main dukun, bawahnya itu nanti banyak yang kesurupan. Itu sungguhan. Minimal kalau nggak kesurupan, kesetanan. Bukan berarti kalau orang tua buruk, turun-temurun selalu buruk, kita punya pilihan. Orang tua baik juga nggak tentu loh ya. Anak pendeta pun tidak jaminan kalau tidak dididik dengan benar oleh papa mamanya. Karena itu mari kita pelajari sesuatu bahwa warisan yang kita mau turunkan dalam diri anak-anak kita adalah yang tidak kurang daripada yang termulia. Dan itu warisan kita turunkan tidak bisa tanpa Tuhan. Di luar aku, Yohanes 15, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam akulah kamu akan berbuah lebat. Jikalau aku tinggal di dalammu, kamu tinggal dalam aku, mintalah segala sesuatu. Jikalau firmanku tinggal di dalam dirimu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita melekat pada Kristus dan firman. Saya tidak bisa mendidik anak saya mentang-mentang saya pendeta. Saya harus mendidik anak saya dari firman yang saya lakukan, bukan dari kependetaan. Saya tidak bisa mendidik anak saya menurunkannya dari kekristenan, karena status juga bisa Kristen KTP namanya. Saya harus membimbing anak-anak saya dari firman yang saya ketahui, saya cerna, saya merenungkan dan saya lakukan. Dari situlah anak-anak saya turun-temurun akan peka. Mari sekarang kita masuk ke ayat yang kelima. Keturunan Yafet, anaknya Nuh ya. Ini anak ketiga, anak bungsunya dulu yang disebut. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah jadi ini adalah keturunan anak sulungnya Yafet, Askenas, Difat, dan Togarmah. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Berhenti di sana. Yafet saya tidak akan terlalu banyak bahas. Dari suku Yafet ini secara ras muncullah orang-orang Eropa. Tolong hindari kita konklusi, oh orang Eropa itu diberkati, orang Afrika dikutuki. Nggak ada. Semua kita keturunan Adam dan Hawa di bawah kutuk dosa. By the way, waktu kita baca ini tidak boleh salah artikan. Tapi saya akan kasih tahu informasi fakta bahwa dari Yafet itulah muncul banyak ras Eropa, Viking. Ya, sekarang yang ada di Eropa Viking ya, itu dari Yafet, keturunan Nuh. Tapi semua silsilah manusia itu, kalau kita ikut Adam semua terkutuk. Kalau kita percaya Tuhan, warisan Abraham iman, kutuk berubah jadi berkat. Oke, saya tidak akan bahas Yafet. Kita lihat ayat 8.
keturunan Ham. Ham di sini bukan menu breakfast kita. Ini bukan jenis makanan. Ini adalah anak kedua Nuh yang dikutuki karena dia menceritakan ketelanjangan papanya. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan. Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabdeka. Keturunan Raema ialah Sheba dan Dedan. Kush memperanakkan Nimrod. Dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Ananim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin dan orang Kaftorim. Kanaan memperanakkan Sidon dan anak sulungnya dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi. Very familiar ya, itu kayaknya penduduk tanah Kanaan kan. Orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati. Berhenti di sana, saya jelaskan sedikit tentang Ham. Inilah salah satu manusia purbakala yang dikutuk karena dosa lidah. Be careful ya. Dia tidak dikutuk karena melihat ketelanjangan bapaknya, karena itu terjadinya berupa sebuah kecelakaan. Kita tidak pernah bisa hindari melihat kesalahan orang. Tapi setelah itu dia gosip, malah fitnah. Pasti ada bumbu-bumbunya, namanya lidah itu tidak bisa dikekang. Be careful. Your tongue can get you into serious trouble. Bukankah ada pepatah berkata, mulutmu harimaumu? Hati-hati dengan itu. Mulut kita, lidah kita itu bisa jahat kalau kita nggak kekang. Jadi jagai supaya nggak kepo, atau jangan main hakim yang tidak kuasai materi. Kita belum selidiki sungguh-sungguh kasus itu, dan itu tidak berurusan apa-apa dengan dirimu dan diriku. Lalu kita komentar-komentar gampang aja seperti seorang komentator. Tuhan dengar loh itu, dan itu beberapa kan balik bumerang ke diri kita sendiri. Dan celakanya bukan hanya Ham yang dikutuki, turun temurun harus bayar. You know words are expensive. Kata-kata itu mahal. Saya tidak mau meninggalkan sesuatu yang nanti nyakot, yang akan cokot atau cakot saya dan anak-anak saya. Padahal kita hati-hati, super careful aja masih bisa salah berkata-kata, apalagi kalau kita sengaja. Salah boleh kita perbaiki, tapi salah terus itu sebuah kesengajaan. Jangan jadikan gosip fitnah sebagai lifestyle-mu. Meskipun ceritanya pada sesama saudara, orang-orang yang simpatik dengan Anda, hati-hati karena Allah pasti akan menyeret kita suatu hari untuk mempertanggungjawabkan itu, karena dengan lidahmu kamu dibenarkan, tapi lidah beberapa orang akan menyeretnya ke pengadilan. Apa yang kau katakan, setiap perkataan sia-sia, kata firman, akan dipertanggungjawabkan di hadapan tahta. Jadi saya juga harus hati-hati. Nah, masalahnya hari-hari ini bukan hanya lidah kita itu ada bentuknya jari. Itu typing juga termasuk lidah. Words that come out of your heart, atau bukan firman, kata-kata yang keluar dari hatimu, dari hidupmu. Pastikan kalau kita berbicara sebagai orang yang memberitakan firman. Keturunan Ham ini ialah, sebelum saya jelaskan keturunan Ham siapa aja, keluar dari garis bawah Ham adalah orang Afrika dan Asia. Jadi kita ini termasuk dari Ham. Hak asasi manusia. Jadi yang disebut Afrika dan Far East Asia atau Asia di ujung dunia itu banyak dari keturunan Ham. Nah, berarti orang Asia Afrika dikutuki dong? Enggak, sekali lagi jangan diartikan begitu. Semua kita terkutuk dari Adam dan Hawa. Tapi semua kita dari Abraham dan Yesus Kristus, Raja Daud, nenek moyangnya. Kalau kita beriman pada Tuhan, kita semua diselamatkan, kutuk berubah jadi berkat. Di atas-atas semua bibit bobot bebet kita ada sebelum Injil masuk ke area di mana nenek moyang kita tinggal. Saya pernah cerita beberapa waktu yang lalu, saya ambil DNA test, ya, yang pakai ludah, itu karena memang waktu itu 1-2 hal, akhirnya saya tes juga. Keluar juga di atas sana, ternyata selain berdarah Tionghoa, saya atas ada orang Mongku, orang Mongolianya ternyata. Jadi kalau dilihat dari atas sana, nenek moyang kami
Itu kuda hidup-hidup loh, lagi perang dimakan. Kubilai kan apa semuanya kan Mongolia sana. Wah, aku jadi semoga Tuhan yang terbaik, mungkin keberanian dan sebagainya itu turunkanlah, karena Kristus mengelola, mengubah kutuk menjadi berkat. Tetapi yang jelek-jelek ya Tuhan, penyembah berhala, semuanya itu dipatahkan, diputuskan. Saya percaya setiap kita kalau dites ya pasti akan muncul macam-macamnya di sana. Istri saya atas ternyata ada keturunan Filipina. Wah, itu unik banget sih. Saya enggak tahu 100% akurat enggak, tapi interesting to find out. Jadi saya lihat bahwa kita semua ini pasti ada jalur kutuk, ada jalur berkat. Tapi kalau kita ikut Yesus, kutuk pun diubah jadi berkat. Katakan amin. Nah, HAM ini Afrika dan Asia. Jaga-jaga, sedikit nubuatan, nanti tanggal 31 saya akan jabarkan. Nanti tanggal 31 Desember saya akan berkhotbah tentang visi kita tahun depan, visi kemenangan dan berkat internasional. Nanti ya, ada banyak sekali bisnis yang terpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari benua Afrika dan termasuk benua Asia seperti India dan China. Nanti di Indonesia itu banyak terpengaruh dengan itu. Tahun-tahun depan, mulai tahun depan akan mulai deras. Jadi berkat Tuhan pun akan datang dari suku HAM atas Indonesia. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya saya sedikit kasih preview. Kalau anak Anda mau kuliah, jangan main aman. Ambil yang namanya jurusan-jurusan yang berani. Jangan nyeleneh, jangan ngawur, tapi berani. Jangan main aman. Karena Indonesia kan berkembang. Ya, yang penting social skill-nya dijaga. Itu anak suruh taruh HP-nya kalau rekan-rekannya datang atau kalau teman-teman Anda tiba, taruh HP-nya. Papa mama harus punya kuasa atas gadget anaknya. Kok takut? Yang beruang siapa? Yang punya uang maksudnya. Kan papa mamanya. Yang belikan HP siapa? Anda tidak belikan pulsa, dia bisa apa? Masih SMP, SMA. Berani perintahkan. Kalau Anda kalah sama HP, masa depanmu, masa depan anak itu tidak ada. Masukkan HP-mu. Kasih contoh dulu. Teman papa mama datang, berdiri sapa. Jangan izinkan anaknya, om tante di sini. Sambil duduk. Loh, omnya yang berdiri. Where is your mannerism? Kamu berdiri. Nggak mungkin tamu Anda yang tegur anak Anda, nggak bisa. Anda harus punya visi. Anakmu suatu hari mungkin akan jadi mitra kerjanya anak orang itu atau orang itu. Kalau kita sudah di dunia kerja, beda 10-20 tahun itu nggak masalah. Yang penting kita setara. Yang penting artinya kita itu saling mendukung. Anda harus punya visi. Anak itu masih SMP SMA, suatu hari mungkin om tante ini adalah partner kerjanya. Mungkin dia supply ke sana atau ini suppliernya. Atau mungkin akan kerja di situ atau kerja sama. Berdiri. Pikirannya sudah harus pikirannya ke depan, ini mungkin nanti business relation. Ngomong dulu di rumah, jangan tegur anak di depan orang mempermalukan. Tapi ngomong kalau nanti ketemu ke teman papa mama, kamu yang berdiri. Salami. Lihat mata, jangan sambil lihat tapi ya om. Salami, taruh semuanya. Om tante, salam yang kuat. Suatu hari soalnya mungkin kamu akan ketemu lagi sama om tante itu. Di lain dunia. Miliki visi. Social skill harus ada. Jangan izinkan anak Anda drifted away kayak gitu. Masa sama HP aja kalah. Ingat siapa dirimu. Anda yang punya otoritas. Allah di pihakmu orang tua. Asal Anda tidak kebukin anak, mengecewakan mereka. Allah itu di pihak Anda kalau Anda mau mendidik mereka. Ya, jangan kalah. Jangan bilang pagi hari ini saya ngomong gitu. Pastor Philip yang suruh. Waduh, saya jadi obat takut-takutan. Anda sendiri harus punya otoritas. So saya punya otoritas atas anak saya. Otoritasku kujalankan dengan tegas, namun dengan kasih yang tidak kalah kelas. Saya dorong Anda untuk punya kekuatan demi kebaikan anak Anda. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan. Put dan Kanaan sini Mesir dan Libya.
Keturunan Kus ialah, lihat ya, Seba, Hawila, dan sebagainya. Lihat ayat 10. Kus memperanakkan, ini keturunan Ham ya, Nimrod. Keturunan Ham itu gak ada yang bagus. Kalau Anda baca satu-satu turun-temurun, ternyata itu semua diisi dengan orang-orang yang menentang Tuhan. Gak kalah heboh, menentang umat pilihan Tuhan. Jadi ada orang-orang itu yang seleranya gak bagus. Selalu itu jiong, kata orang-orang kuno, selalu bermusuhan dengan orang-orang benar. Nggak tahu kenapa. Orang kalau sudah salah hatinya itu selalu akan memusuhi orang benar atau yang lebih benar dari dirinya. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dalam terang kepada Rasul Paulus yang dulu dipanggil Saulus, dia berkata apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Loh, Tuhan Yesus kan sudah naik ke sorga, nggak ketemu Paulus. Kapan aku menganiaya? Dengan kamu jebloskan hamba-hamba Tuhan ke penjara, dengan kamu tutupi gereja-gereja, kamu itu menganiaya saya. Nimrod adalah puncak pemberontakan keturunan Ham. Nimrod itu nanti turun. Dialah orang-orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi, ayat 10. Lalu ayat 12, orang Patrusim, orang Kasluhim itu turun-temurun lagi. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Nimrod turun, ada afterglow-nya. Afterglow-nya Nimrod masih gagah sih. Itulah keturunan Goliat, Filistin. Tapi Tuhan bilang, punahkan Filistin. Jadi kita harus ngerti, Nimrod itu gagah, Filistin itu sisa. Tapi mereka semua punya satu kesamaan. Seperti Nimrod, dia selalu menentang Tuhan, dan dia selalu menentang hamba-hamba Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, itu selalu dia menentang. Anehnya, dadu itu kalau dikocok, selalu jatuh di tempat dia berlawanan dengan Tuhan. Dan mereka selalu membangun, kaum Nimrod, proyek-proyek tidak memuliakan Allah. Orang lain bangun gereja, dia bangun dugem. Sebelah gereja, selalu gitu. Selalu ada Tower of Babel, selalu ada yang namanya Menara Babel. Menara Babel di dalam keluarga mereka. Disayangkan. Loh, apakah langsung runtuh musuh-musuh Allah itu? Enggak. Turun-temurun masih ada Filistin, masih gagah-gagah Goliat kok. Enggak segampang itu. Kenapa Tuhan izinkan kejahatan? Bukan. Tuhan itu adalah sabar. Dia maha sabar, menunggu, menantikan pertobatan. Waktu saya pelayanan di Asia, zaman dulu sebelum waktu saya masih keliling, 2006 sampai 2011, itu setiap bulan itu saya terbang minimal ke Taiwan. 5 tahun ya, sampai saya ingat kantor saya di gereja dengan kantor sebelah yang selalu ada AC-nya, punya saya itu selalu panas, hanya ber-AC kalau saya datang, itu sampai ada retak di temboknya. Tiap bulan saya pergi, terjadi kebangunan rohani, bahkan di dalam pesawat. Di pesawat itu sampai hafal krunya. Feli Muse saya dipanggil, Pastor Philip. Saya ada maknya sendiri. Tulisannya, Yesus apa. Mereka simpan, saking sering saya pergi. Terjadi kebangunan rohani di dalam pesawat. Awak pesawatnya sendiri, penumpang turun, saya ditahan terakhir. Keluarlah air krunya, didoakan satu-satu, nangis, terjadi sembuh, sampai ada CG khusus di Surabaya untuk mereka pada waktu hari tertentu sebelum mereka terbang 2 hari lagi. Itu sampai gitu, kebangunan rohani terjadi. Dan salah satu yang dijamah Tuhan adalah keluarga yang punya yang disebut raja dugemnya negara itu bertobat terima Tuhan. Saya sempat ngomong sama orang itu, inilah kesempatanmu berubah dari Nimrod menjadi Abraham. Kamu berani tidak meninggalkan duniamu ini dan mulai bangun proyek-proyeknya Tuhan dalam hidupmu. Saya tidak suruh kamu bangun gereja, saya suruh kamu bangun proyek-proyek bisnis yang bahasa Surabaya genah. Mungkin maninya, uangnya nggak segede itu. Kalau Anda mau kerjakan judi ya paling gede, paling besar. Tapi kalau Anda mau lakukan sesuatu yang bukan hanya demi profit, tapi juga membangun manusia, melakukan sesuatu yang sifatnya positif di masyarakat, bukannya jauh lebih enak tidurmu,
bangun pun tidak ada perasaan menuduh. Kalau hatimu sudah tidak tertuduh, cilaka kamu. Saya berkata, ngomong sama dia mikir, dan dia berkata, baiklah, luar biasa loh. Saya nggak mau cerita lebih lanjut lagi, tapi ini kan bukan orang Indonesia. Terjadi transformasi di dalam keluarganya. Memang seolah-olah kekayaannya turun sebentar. Tuhan harus gantikan sama dengan sebelumnya, tetapi hidupnya sekarang dipenuhi dengan makna dan damai sejahtera. Semoga orang itu, saya sudah tidak pernah kontak, semoga orang itu sekarang masih tetap langgeng dalam Tuhan. Jangan sampai dia berubah setia seperti anjing kembali ke muntahnya. Pahami Bapak Ibu Saudara, jangan jadi Nimrod. Jangan kau bangun empire Nimrod dalam hidupmu. Kalau kita halalkan semua cara hanya demi kaya, jangan-jangan jiwa kita pun dijualkan kepada setan. Loh, kalau kita mau jual jiwa kita ke setan, ya pasti setan akan bayar. Tapi setan pun jual mahal, nggak semua orang mau serahkan jiwanya dia akan tanggapi. Tapi ada orang tertentu mungkin setan akan berkata iya dan berkata, okay, you're worth it for me. Dia akan jabat tangan, business deal terjadi. Meskipun demikian, jangan jadi orang yang aji mumpung. Sekalipun Anda bisa meraup keuntungan, kalau itu mendukakan hati Tuhan, jangan lakukan itu demi keturunanmu. Buat apa kita jual turun-temurun, semuanya akan binasa. Buat apa engkau memperoleh harta seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Don't do that. Jangan lakukan, jangan halalkan semua cara. Tidak semua kekayaan itu adalah berkat Allah. Tidak semua kesempatan itu dari Allah. Kita harus punya pilihan, bukan jadi orang yang aji mumpung. Opportunity knocks, hanya diketuk oleh kesempatan tertentu langsung diambil. Jangan, semua itu harus punya seleksi sendiri. Kita harus bisa menimbang di hati. Nah, semua orang yang buka pintu itu jodohmu. Kita harus tahu yang ini boleh, ini nggak boleh, ini berkenan pada Tuhan, ini bukan. Roma 12, kalau perbaharuan akal budimu. Kalau kita hidup dalam kekudusan, kita akan bisa membedakan mana kehendak Allah yang sempurna, mana yang oke, baik-baik saja, mana yang jangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan jadi Nimrod, orang yang menentang Tuhan, bangun proyek-proyek gila yang mendukakan hati Roh Kudus. Lihat turun-temurun, Tuhan berkata, punahkan semua ingatan akan Nimrod. Filistin harus mati. Kenapa Filistin harus mati kok Tuhan itu jahat? Bukan, di dalam suku Filistin tak satu pun orang baik. Aneh ya. Turun itu sungguhan. Mana lebih parah, bibit atau bebet? Bibit bobot bebet. Bebet parah. Guru kencing berdiri, keturunannya lari-lari kemana-mana, kencing di sana sini. When it comes to a point, waktu suatu saat kita akan sampai ke titik itu, yang namanya too late, terlambat, sudah menabur neraka. Yang dituai hanyalah sisanya, yaitu apinya. Jangan lakukan itu. Dosa itu paling baik, paling jinak ditaklukkan di atas, di level papa mama. Selesai, done. Makanya Yesus itu digantung di atas kan, di kayu salib dan berkata, it is finished. Selesai, udah, mari. Jangan diotak-atik lagi. Ayo kita sama-sama sama Tuhan Yesus. Done, selesai. Saya pelajari dari sini, saya peringatkan kepada beberapa orang yang memang secara sengaja di bidang itu. Ada orang yang di bidang tertentu, boleh enggak Alkitab tidak berkata di industri tertentu, bukan sesuatu yang jelas-jelas salah, tetapi itu merugikan kesehatan. Ya, saya samarkan. Saya beritahu sama dia, kasih kamu dirimu waktu 3 tahun misalnya, ringkas-ringkas, mulai transisi, minta pertolongan Tuhan ketika menyeberangi sungai Yordan, pindah dari satu tempat masuk ke Kanaanmu. Mari berdoa, bangun sesuatu yang smart, sesuatu yang menguntungkan di dalam dunia bisnismu, tetapi jangan itu. Jangan itu. Karena tidak semuanya itu mendatangkan kebaikan. Iya sih, saya dari dulu itu bergumul di sini, hati saya itu tidak pernah datang ke gereja rasa kotor. Tapi saya mau di tempat kerja itu mau sama sekali lupa Tuhan juga nggak berani. Saya berkata, ya sampai kapan kamu mau gentayangan begini? Bapak Ibu Saudara, coba perhitungkan apa yang menjadi proyek hidupmu itu.
Apakah itu berkenan? Bukan berarti Anda disuruh bangun gereja, jadi full timer, jadi pendeta. Enggak, itu ada bagiannya. Enggak semua orang terpanggil demikian. Tapi kita sebagai gereja, secara korporat, membangun gereja-gereja didukung oleh umatnya. Tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang halal. Hal-hal yang baik, yang positif. Nggak usah mikir lebih lanjut. Anda bisa jualan makanan sehat pun kalau dimakan terlalu banyak, orang perut kekenyangan juga bisa sesak napas lah. Nggak usah mikir terlalu jauh efeknya. Asal yang Anda produk-produk yang Anda kerjakan itu hal-hal yang halal, hal-hal yang legal, hal-hal yang baik, bukan sesuatu yang jelas-jelas menuduhmu. Itu bukan proyek Nimrod. Tapi kalau ada di sini yang menjalankan proyek-proyek Nimrod, ya, maka Anda juga harus mikir loh. Pekerjaan itu bukan sekedar job, tapi karir. Dan karir itu bukan sekedar karir. Karir itu adalah jejak kaki buat keturunanmu. Mikir lagi kalau memang ada di sini segelintir orang, mungkin tidak mewakili kalayak ramai. Mayoritas fine saja. Tapi mungkin ada segelintir orang di dalam jemaat kita yang masih ada proyek-proyek Nimrod. Minta sama Tuhan hikmat untuk hengkang di sana. Kalau perlu secara transisional. Tapi harus ada jangka waktunya kita akan bersih di hadapan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Why? Karena warisan buat anak-anak Anda. Memangnya yang mau kita wariskan apa sih kalau bukan nilai kebenaran? Coba mikir. Perdana Menteri Najib kumpulkan duit itu dan taruh di Swiss banks. 270 juta dolar. Tapi semua di frozen hari ini, semua dibekukan oleh pemerintah. Bisakah anaknya mengecap $1? Nggak bisa. Kita kadang-kadang mau kumpulkan untuk turunkan. Nggak habis 7 keturunan. Kalau bisa aku nikmati mati-matian, lalu aku mau turunkan. Apa gunanya? Kalau legacy warisan yang turunkan adalah seorang yang korupsi, itu anak-anaknya mau jadi seperti apa sih? Buah gak akan jatuh jauh dari pohonnya, like father, like son. Mesti hati-hati. Mesti careful. Apa sih yang kita mau turunkan ke anak-anak kita? Emangnya mereka itu akan cacat kah? Kalau kita kasih mereka pendidikan, kasih takut akan Tuhan, bukannya mereka itu masih usia kerja? Kenapa kita itu bela-belain supaya anakku nanti nyaman dan enak? Tapi kalau tanpa nilai kebenaran, semua capital yang Anda turunkan itu kan jadi modal berdosa buat mereka. Tapi kalau kita tanam nilai kebenaran dulu, kita kasih pendidikan di rumah yang betul, lalu pendidikan di sekolah yang terbaik. Nggak tentu sekolah mahal, tapi kita minta dalam doa sekolah terbaik untuk mereka semampu papa mama. Nggak tentu luar negeri. Orang luar negeri kembali nggak karuan, kembali nggak jadi apa-apa juga banyak. Di dalam negeri yang seolah-olah kayaknya di nomor 2 kan ternyata jadi luar biasa. Nggak tentu, semua tergantung yang jalani. Nah kalau kita turunkan nilai kebenaran itu, lalu harta kita turunkan suatu hari, tapi nilai kebenarannya itu sudah frameworknya ada, itu nanti capital diturunkan ke mereka menjadi modal kerja, modal kelola talenta. Papanya sudah mencapai titik keberhasilan tertentu, sampai anak nggak perlu mulai dari nol lagi. Dari nol itu nilai kebenaran, lapis legit sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat digembleng sama papa mamanya. Ketika suatu hari terima, dia tidak harus mulai dari awal, buang waktu itu namanya. Saya tidak ngomong ini sebagai contoh moral atau contoh rohani. Presiden Trump itu bukan pertama yang kerjakan properti. Papanya dia itu sudah menjadi orang yang menjadi seorang yang mengelola properti di Manhattan segalanya. Cuman di zaman Trump dia tidak mulai dari nol, tapi di boom semuanya, booming di tangannya anaknya, justru mendunia. Padahal papanya sudah sangat sukses di properti. Jadi Trump boleh dikatakan tidak mulai dari nol, tapi karena anaknya bisa, papanya dilampaui suksesnya. Karena sukses ayah adalah modal kerja untuk anaknya. Salah satunya Presiden Amerika ini sekarang mengajarkan kepada anaknya, aku tidak mau tato ya, tidak mau kamu minum. Ada kan, saya pernah ditunjuki siapa itu pada waktu scrolling,
Yang ngomong sama anaknya sekarang itu yang mirip sama dia yang tinggi itu loh. No tattoo, no alkohol. Ini bukan sebagai contoh moral, sebab saya tidak bisa rekomendasi, oh si A, si B, politikus ini itu Kristen atau bukan, too early to say. Tapi paling tidak secara manusia, nalar sehat, dan secara profesional, betul, ajari anaknya. Oke, no ini, no itu. Supaya kamu siap untuk menjalankan nanti, lanjutkan sukses papanya. Betul sekali. Karena itu bukan cuma sekedar seni, itu pergaulan nanti. Dia memastikan sudah di pedigree. Pedigree itu apa? Misalnya kalau anjing itu ada anjing geladak, ada anjing biasa, tapi juga ada yang namanya anjing yang memang dilombakan, di training, sudah diperhatikan rasnya. Anak kita itu kita bisa grooming untuk mereka itu sukses. Dan itu tidak bisa dengan semerta-merta kasih duit, nggak bisa. Nilai-nilai kebenaran, value, dan dari semua nilai yang superior itu nilai kebenaran firman. Itu kita turunkan, Harta itu turunkan pelan-pelan sesuai dengan usia dan kebutuhan. Makanya jangan punya pikiran, oh demi anak aku kumpulkan semuanya itu. Tapi anak dibiarkan. Mana mungkin pada saatnya dia menerima warisanmu, celakalah keluargamu. Karena tiba-tiba mentalitas OKB-nya muncul, orang kaya baru. Waduh, berjudi semalam bisa dihabiskan. Narkoba, habislah, masih punya harta, meringkuk di penjara. I wish kita semua mengerti ini. Makanya kalau orang-orang misalnya keluarga yang punya gitu ya, generasi ke-1, anak keduanya, kita nggak tahu gimana didik, karena dulu kita nggak dididik. Karena kita ini baru berhasil di generasi pertama, nggak terdidik. Anak dikasih mobil gitu aja, kunci di tangannya, mobilnya kalau bisa mobil yang aduhai yang rata-rata nggak bisa beli. Disitulah kita lihat orang muda yang ugal-ugalan di jalanan. Waktu saya lihat gitu, saya lihat ini papanya something wrong, bukan anaknya. Papanya yang something wrong, sesuatu yang salah. Karena papanya bisa beli itu, papanya dulu nggak bisa beli. Papanya nggak bisa belikan. Jadi papanya nggak tahu gimana didik anak untuk pegang mobil itu. Belum lagi perasaan dia lebih hebat di jalanan atau lebih kaya dari semua. Papanya nggak bisa ajarkan. Kalau apa yang Anda sendiri belum tahu gimana ajarkan, jangan berikan. Anda latihan dulu. Baru setelah dapat nilainya, turunkan nilainya dulu. Kasih dia testing dulu di jalan. Kasih ini dulu, kasih itu dulu. Anak saya yang paling kecil kalau pergi ke sekolah naik mobil yang lebih tua dari dia. Anak saya umur 15, mobilnya sudah umur 17 kali. Saya bilang, kamu belum ada hak untuk naik mobil yang lebih muda dari kamu. Saya minta nilaimu, saya minta ini. Lifestyle is not your God. Tapi pada satu titik, Tuhan itu mau angkat kita dari taraf-taraf kemiskinan. Bukan karena kita pecinta kemakmuran. Tapi setiap taraf itu, Tuhan akan angkat kita. Dan Tuhan ingin kita enjoy, menikmati buah dari jerih payah kita. Saya mendorong Anda untuk ajari. Yang namanya warisan terbaik itu bukanlah harta. Nilai kebenaran di tangan, saya yakin anakku bisa kelola. Dan turunkan modalnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi ya jangan tiru keluarga kami. Gak perlu carikan anak. Mulai hari ini saya carikan anak saya. Anak saya umurnya, saya sudah tua. Jadi anak saya umur 30, tak carikan mobil umur 32. Mogok di jalan. Ya. Oh, saya masih bisa cerita banyak tentang ini. Tapi saya lanjutkan dulu ke Sem ya. Ayat 17, keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, Aram, Us, Hul, Geter, dan Mesek. Berhenti di sana. Sem, Ham, dan Yafet. Sem ini anak sulungnya yang merupakan anak kepercayaan Nuh dan anak Nuh yang percaya Tuhan. Itu Sem. Dari Sem ini
muncul keturunannya di tanah Uz, namanya Ayub. Orang benar, orang suci, orang kudus yang diuji begitu, lulus. Diuji kepercayaannya, lulus. Dan Ayub menjadi orang yang sangat sukses dan orang terkaya di tanah Uz. Anaknya 10 mati, ganti 10 yang semuanya cakep-cakep rupawan. Ayub menjadi orang kenamaan. Ayub itu kurang lebih hidupnya di saat-saat Abraham atau sebelumnya. Tapi mereka tidak saling kenal karena belum ada sosial media. Jadi kita bisa lihat ya, Sem ini diberkati Tuhan. Arpaksad memperanakan ayat 18, itulah keturunan Ibrani dan Arab. Orang Jewish, nanti turun-temurun, kita melihat di ayat yang ke-27. Ayat 24 dulu. Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Abram. Itulah Abraham. Keturunan Sem itu ada Ayub, ada Abraham. Luar biasa kalau kita percaya Tuhan. Dan Sem adalah anak kepercayaan Nuh. Jadi saya bisa bayangkan, meskipun Alkitab tidak menulisnya, saya hanya imajinasi. Mungkin pada waktu bangun Bahtera, yang paling eager, yang paling interested, yang paling setuju, yang paling sepakat, yang paling inisiatif untuk membantu, bisa jadi si Sem itu. Karena dia memang anak cowok sulung, tapi juga karena dia percaya. Jadi bagi Nuh, Sem adalah anak kepercayaan. Dia membangun sama papanya, bukan sekedar langsung main nakoda, langsung kapal Bahtera, dikasih kapal mentah-mentah. Tidak, dia bangun bersama dengan ayahnya. Anak kepercayaan. Tidak heran Nuh sudah tidak ada, mati. Maka Sem mewariskan apa yang selama ini sudah jadi gemblengan ayahnya. Turun itu pasti didiknya benar. Kalau enggak muncul di tanah Uz itu Ayub. Turun ada Terah, ada Abram. Itu enggak mungkin kalau didiknya enggak betul. Meskipun Terah belum kenal Yahweh. Tapi Abraham, kok bisa ya si Terah itu mendidik anak yang nuraninya kayak gitu, sampai anak dulurnya Abram, saudaranya meninggal, namanya Lot. Dia kasihan sama keponakan, disekolahkan, diadopsi masuk ke rumahnya, diajak pergi ke Kanaan. Itu pasti papanya didiknya itu somehow dari atas itu ada nurani, ada kesalehan, ada sesuatu yang dicontohkan oleh Nuh itu yang sampai kental turun ke bawah, yang membuat mereka itu jadi orang itu yang gentleman. Yang sana ugal-ugalan, yang sini itu punya sopan santun. Minimal kalau belum ada kerohanian itu mereka punya yang namanya kesantunan. Anda bisa lihat kan, anaknya orang ini santun ya. Itu enggak jauh-jauh dididik begitu. Santun. Bisa hormati orang tua. Enggak gaya. Bisa bawa diri. Percaya diri pula. Tapi enggak sok-sokan. Kalau Anda lihat anak seperti itu, tepuk pundak papa mamanya. Good job. Itu si Sem. Saya harap Anda bisa melihat ini warisan-warisan yang turunkan secara sengaja. Saya tidak bisa buktikan di Alkitab Sem ngajarnya gimana, tidak tertulis Nuh gimana, tapi something is so right. Sesuatu yang betul sekali cara mereka mendidik anaknya. 3 poin sini yang kita bisa turunkan sebagai berkat warisan termulia dalam keluarga. Yang pertama, warisan termulia dalam keluarga yang satu adalah berkat jasmani, yang untuk sebagai summary aja, sebagai ringkasan. 2, nilai-nilai kebenaran. Yang ketiga, yang saya belum terlalu banyak singgung, adalah visi dari Tuhan. Dasi saya miring baru tahu, nggak ada yang beritahu. Oke, ya, visi dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Anda harus punya visi dulu dari Tuhan. Kalau Anda punya visi, keluarga Anda pasti akan berserak-serak. Tanpa visi liarlah rakyat. Nanti kebaktian kedua, saya mau ajarkan tentang bisnis keluarga. Gimana hikmat-hikmatnya? Di sini banyak salah kaprah papa mama. Gimana as a business ya, bisnis.
family itu bagaimana caranya Anda kelola. Anda harus tahu bahwa tanpa wahyu liarlah rakyat, tanpa visi yang lebih gede di luar bisnis planmu, pasti akan ke Sabang Merauke semua. Pasti. Visi dari Tuhan itu terdiri dari apa? Misalnya, mimpi besar, mimpi kecilmu. Dengan ini saya selesai. Mimpi besar, kita semua punya mimpi besar. Kalau kita belum punya mimpi besar, mulailah minta sama Tuhan. Kalah sama anak kecil namanya Yusuf, masih kecil aja, dia sudah punya mimpi. Mimpilah, bermimpilah. Mimpilah yang besar. Mimpi besarmu itu yang harus Anda turunkan. Anda ceritakan, itu mimpi harus lahir dari doa, bukan mimpi di siang bolong. Dan mimpi besarmu itu tidak mungkin bisa diselesaikan di zamanmu. Karena mimpi besar itu yang dari Tuhan selalu akan melibatkan keturunan dan orang-orang setelah Anda. Mimpi kecilmu, mimpi kecil kita pasti ada. Misalnya beberapa orang punya mimpi, punya ini, punya itu, atau jalan-jalan kemana. Kepingin untuk bisa seperti orang yang bucket list lah ya kata orang ya, atau seperti daftar kerinduan yang sifatnya duniawi tapi oke. Aku kepingin suatu hari bisa keliling dunia. Ada beberapa orang juga punya hobi, kepingin beli mobil itu, mobil ini yang eksentrik, suatu hari punya koleksi. Mimpi-mimpi kecilmu itu dapat oke, nggak dapat nggak apa-apa. Jangan terlalu diberhalakan. Dan kalau hidup terlalu sempit, Anda harus lepaskan sesuatu demi sesuatu. Lepaskan mimpi kecilmu. Jangan lepaskan mimpi besarmu. Mimpi besarmu ceritakan, turunkan, ajari, grooming orang-orang setelah Anda. Mimpi besar Anda turunkan. Tahukah saya punya mimpi-mimpi kecil dan saya tidak akan ceritakan. Sebagai pendeta kita harus sangat-sangat hati-hati untuk menceritakan mimpi kecil kita. Yang mimpi besar jangan hemat, beritakan. Saya punya mimpi kecil yang sifatnya keinginan saya. Yang Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Beberapa saya let go. Karena gak ada waktu. Beberapa saya let go. Saya mikir-mikir lagi. Yang saya ngomong sama istri saya. Mimpiku yang ini kayaknya, sampai mati pun ya, sampai suatu hari Tuhan memanggil kita. Kayaknya gak akan terjadi deh. Karena tipe kita ini gak mungkin bisa pensiun sampai kapanpun juga. Orang pasti akan cari minimal menimbang nasihat. Gak bisa deh, apa-apa. Aborsi mimpi kecil. Mimpi besar, no way Jose. Kupegang sampai akhirnya. Mendirikan 1000 gereja lokal. Di mana terdapat dalam gereja-gereja itu keluarga-keluarga dipulihkan. Dengan 1 juta murid Kristus, kita bisa mengubah dunia dengan 1 juta. Daripada hanya dengan 1000 orang. Saya percaya bangsa-bangsa pasti akan berbondong-bondong pada Tuhan. Mimpi besarku, kita selesaikan di masa hidup. Tapi kita persiapkan sampai anak Eagle Kids-nya, voltage kemarin di sini. Kita siapkan untuk mereka nangkep visi besar ini dari Tuhan. You see, visi dari Tuhan adalah warisan. Mimpi kecil kalau Anda bisa dapatkan, puji Tuhan, bonus dari Tuhan. Kalau enggak apa-apa. Lepas itu untuk yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga ini jadi berkat buat Anda. Jangan terlalu ngotot dengan wariskan yang mulia. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord. Mari kita 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.